Kelangenan yang dimaksud itu adalah momen-momen puitis, momen-momen estetis, momen-momen spiritual yang lalu ketika momen itu hadir, itu bisa menghadirkan ketukan-ketukan resonansi atau getaran di dalam hati setiap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man sholla alaih minal jinni wal insi wal malaikati mi yauma khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man lam yusolli alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yajibu ayyusalla alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yanbaghi ayyusalla alaih. Amma ba'du. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan teman-teman sekalian, malam ini malam yang sangat membahagiakan buat saya khususnya, mungkin juga buat teman-teman sekalian, karena kita berbulan-bulan, seingat saya sejak Maret minggu kedua itu udah nggak bisa ngadain pengajian burdahan ini di Cafe Basa-Basi sebagaimana biasanya. Setelah sekian bulan ya, alhamdulillah malam hari ini walaupun sementara pindah tempat dulu, kita bisa mengadakan ini lagi. Semoga ini menjadi wasilah buat kita bersama-sama belajar, menggali ilmu, sekaligus wasilah untuk bisa makin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ada setiap orang itu niscaya akan memiliki entah itu ilmu, entah itu amalan, entah itu bahkan musik, lukisan, tarian dan sebagainya yang menjadi kelangenan bagi hatinya. Kelangenan yang dimaksud itu adalah momen-momen puitis, momen-momen estetis, momen-momen spiritual yang lalu ketika momen itu hadir, itu bisa menghadirkan ketukan-ketukan resonansi atau getaran di dalam hati setiap kita, dan itu kiranya tiada batas bentuknya. Ini di Al-Quran ada beberapa keterangan tentang betapa tidak terbatasnya wujud atau ejawantah kita dalam mendapatkan momen-momen itu. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, umpama laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanafidal bahru, maka lautan itu akan kering. Qabla an tamfadda kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu tuntas dituliskan. Walau ji'na bimislihi madada, bahkan umpama kami berikan satu lautan lagi. Begitu gambarannya. Salah satu momen-momen estetis, puitis atau spiritual yang paling jamak gitu ya, paling jamak
disepakati atau dilakoni, dirasakan oleh umat Islam itu atau kaum mukmin itu ialah sholawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bentuknya, entah itu yang hanya maunya sholawat Ibrahimiyah atau maunya asrokolan, maunya sampai syair tanpa waton dan sebagainya dan sebagainya. Pada intinya saya kira itu momen-momen seperti itu atau kelangenan terhadap itu penting untuk kita miliki, kita jadiin habit atau kita ciptakan sehingga benar-benar sublim setiap kita berada di momen itu gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya sering berpikir begini, andai manusia itu benar-benar menggunakan akalnya, dalam artian akal yang murni ya, akal yang tulus, akal yang lillahi ta'ala, itu memang niscaya manusia itu akan beriman. Itulah mengapa di dalam Al-Quran begitu banyak ungkapan-ungkapan yang menukik kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kufur itu, dengan ungkapan-ungkapan sejenis afala ta'qilun, apakah engkau tidak menggunakan akalmu, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir, afala tas'urun, apakah engkau tidak merasakan, afala tubsirun, afala tasma'un, dan sebagainya dan sebagainya. Itu banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya ingin menunjukkan beberapa contoh dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa benar kata Kak Kus tadi, mukjizat yang sifatnya suprarasional itu tanda petik itu tidak dibutuhkan andai orang itu mau pakai akal murninya dengan baik gitu. Itu tidak dibutuhkan karena semua yang ada di diri kita, di sekitar kita itu adalah isyarah-isyarah yang sangat nyata atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya juga mengapa walaupun didatangkan mukjizat seperti apa, orang yang enggak pakai akalnya dengan baik, dia tidak akan beriman juga. Contoh, di Al-Maidah itu dikatakan Nabi Isa minta diturunkan makanan dari langit. Sampai sama Allah diancam, tanda kutip diancam. Setelah ku penuhi permintaan umatmu, lalu mereka tidak beriman, maka akan ku azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Begitu. Itu pun juga terjadi pada misalnya Nabi Ibrahim ketika meminta wujud Allah seperti apa, lalu disuruh mengambil burung, lalu diletakkan di 4 gunung dan sebagainya dan sebagainya itu. Jadi nun sewu, umpama kita, alhamdulillah kita beriman semua ya, tapi umpama kita sedang lagi dekat dengan maksiat, atau kita sedang lagi enggan untuk menjalankan syariat mahdoh itu, malas sholat misal gitu, ngelama sama orang tuane gitu ya, itu mestinya cukup dengan pakai metode tadi, bahwa pada saat demikian rasanya kita ini sedang tidak menggunakan akal kita dengan baik. Kalau kita senang lagi nyakiti orang gitu, lagi senang dusta, lagi senang pokoknya yang negatif-negatif itu, yang madorot-madorot itu, yang itu dilarang oleh syariat itu niscaya karena kita sedang di posisi kurang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa ayat sedikit aja nggih, kalau jumlahnya banyak sekali yang bisa kita jadiin permenungan. Contoh di surat Ar-Rum itu misalnya ya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantasirun. Di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah ialah diciptakan manusia itu dari debu atau dari tin ya, penciptaan Nabi Adam maksud. Kemudian dari satu penciptaan ini manusia dijadikan semebar, begitu banyaknya seperti kita yang saksikan hari ini. Ayat itu dilanjutkan lagi, itu rentetannya itu ada berapa ayat itu, 5 atau 6 itu isinya wa min ayatihi semua.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah, diciptakan dari jenismu sendiri pasangan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar engkau merasa tenang bersamanya, dijadikan rasa cinta dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkaru. Pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Lah yang nggak kebayang tau, kita hidup satu rumah sama istrinya sama suaminya kok tidak ada rasa sayang, itu gimana? Atau istriku itu kebetulan orang yang hidup bersamaku, ya, duitku duitku, duitmu duitmu, itu piye? Ya, lagi ngetren kayak gitu. Ada lagi lanjutannya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu alsinatikum. Ialah diciptakannya langit dan bumi dan perbedaan warna kulit kalian. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Padahal yang seperti itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berilmu. Jadi ini panjenengan kulitnya rotok gelap ya, ora usah khawatir. Bilang aja ini bagian dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Begitu. Karena memang disebutkan begitu. Ada lagi lanjutannya, wa min ayatihi manamukum fil laili wan nahar. Ialah bisanya kalian tidur di waktu malam dan siang. Ini cocok buat darus ini, ayat ini. Bisa tidur malam dan siang. Lo bener lo, jenengan susah tidur itu stres lo. Bener gak? Bener. Gak bisa tidur itu bisa macam-macam penyakitnya. Bisa migrain sampai vertigo. Udah gitu pikirannya jadi negatif kemana-mana, wong durasi meleknya panjang betul. Gitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Pada bisanya kita tidur itu dan dapat rizki itu merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi orang yang mau mendengarkan. Terakhir, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa taba'an. Di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah, ditampakkannya bagi kita untuk melihat guntur kilat itu. Gak turun, ada kilat dar gitu ya, ada kilat itu yang menimbulkan rasa takut dan sekaligus rasa harap. Takut karena itu mengerikan, tapi harap karena ini tanda hujan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Lalu setelah turunnya kilat itu diturunkan hujan, lalu bumi ini menjadi hidup dari matinya. Maksudnya tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh dan sebagainya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Pada hal seperti itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Lalu bandingin dengan ayat ini. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Telah kusiapkan neraka jahanam itu untuk jin dan manusia dalam jumlah yang banyak. Yang dimaksud golongan seperti ini itu disebut dengan 3 ciri. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak menjadikan hatinya itu terbuka untuk beriman kepada Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak dipakai untuk melihat kemahakuasaan Allah. Yang terakhir, walahum adanul la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tetapi tidak mau mendengarkan isyarat-isyarat kemahakuasaan Allah. Yang menarik teman-teman, mengapa Al-Quran itu pakai diksi hati, memandang, melihat, mata, dan telinga mendengar? Saya kira keterangannya begini, paling tidak ini menurut Prof. Quraish Shihab ya. Terlalu banyaknya kita itu ngomong, bicara, sampai pada derajat omongan yang tidak diperlukan. Itu akan menyebabkan kita tidak punya waktu dan momen
untuk melihat kemakuasaan Allah dan mendengarkan apa-apa yang menjadi isyarat kemakuasaan Allah. Orang yang sedang ngomong, persis saya sekarang ini, orang yang sedang ngomong itu pasti nggak kepikiran bagaimana suara kodok di belakang saya ini diciptakan oleh Allah. Tapi orang kalau diam, matanya dipakai, telinganya dipakai untuk mendengar, maka bisa saja ada momen-momen kecil itu lalu merembes ke dalam hatinya. Begitu. Maka teman-teman, saya kira belajar diam itu menjadi hal yang sangat penting. Ora terus-terusan ngomong, supaya kita itu mendapatkan peluang untuk melihat, menyaksikan dan mendengarkan, sehingga lalu kemudian merembes ke dalam hati kita menjadi pengakuan kesaksian atas kemakuasaan Allah. Begitu kira-kira ya. Nah, sampai di sini tentunya kita punya begitu banyak jalan dan cara untuk mendapatkan momen-momen kelangenan itu. Pada intinya kita lalu mengerti bahwa kurangnya kadar iman di hati kita, atau ketika iman sedang merosot begitu, gitu, itu niscaya ada kaitannya erat dengan tanda petik kacaunya atau sedang silang sengkarutnya akal murni kita tadi, gitu. Entah itu karena hawa nafsu, entah itu karena terlalu memberhalakan ilmu pengetahuan, sehingga rasa di hati kita itu menjadi beku dan bahkan bisa lama-lama itu mati. Begitu. Nah, ilmu itu bagai pedang atau pisau bermata dua. Di satu sisi dia diajarkan, diperlukan untuk menjadi bekal bagi penalaran kita atau akal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, ilmu itu pula yang bisa kemudian mengotori, mengkontaminasi, mencarut-marutkan akal murni kita itu, sehingga menjadi terhijabi dari untuk mengenal dan mengakui kemakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan misalnya ada ayat hadis yang memuji orang-orang berilmu itu, tetapi juga ada ayat dan hadis yang mencela orang-orang berilmu. Perbedaan antara orang berilmu yang dipuji dengan yang dicela terletak pada apakah ilmunya itu menghantar kepada tujuan hakiki dari berilmu itu atau tidak. Apalagi gayahnya tujuannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Maka misal di Al-Qur'an itu dikatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan kemudian orang ini disesatkan oleh Allah dari ilmunya Allah. Maka kita menyaksikan ada ejawantah atau ekspresi-ekspresi ilmu yang tidak kekurangan secara sumber referensinya, nukilan ayat hadisnya, tetapi dampaknya madorot kepada orang lain, gitu. Ada yang begitu itu. Apa iya Gusti Allah itu lalu ingkar terhadap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kan mustahil. Allah itu mustahil paradoksal, tidak mungkin. Ketika Allah berfirman, engkau Muhammad diutus ya, untuk menyebarkan rahmat dalam kurung cinta, kasih sayang, akhlak karimah kepada seluruh alam ini, bukan hanya untuk muslim loh, lil alamin. Kan tidak mungkin lalu di waktu yang sama Allah itu membenarkan ungkapan ilmu seseorang, menukil ayat dan hadis, tetapi dampaknya itu membawa konflik kepada keragaman hidup orang lain. Itu mustahil. Maka boleh jadi masalahnya terletak pada wa'adallahu Allahu ala ilmin. Ilmunya itu tidak menghantar kepada Allah, justru menjadikannya itu jauh dari Allah atau sesat. Begitu. Ada lagi misalnya yang lebih ekstrim di Al-Hujurat itu dikatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun.
Ini menarik ini. Dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang melupakan Allah. Hati-hati ya. Kok bisa ya seorang muslim, seorang mukmin melupakan Allah? Ya bisa aja. Ketika misalnya dia mengatakan atas dasar ini, atas dasar itu, lalu kemudian dia penuh hawa nafsu, membenarkan dirinya sendiri, orang lain disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Bisa begitu. Akibat dari orang yang melupakan Allah tadi itu, fa'ansahum anfusahum, maka Allah itu lalu menjadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri. Bayangin. Jadi bisa jadi ada seseorang yang walaupun dia fasih menukil ayat dan hadis, tetapi karena dia tidak membawa atau tidak menghantarkan kepada Allah, yang dia lakukan kemudian atau dia dampakkan dari ilmunya justru menyebabkan dia ini menjadi golongan yang sebenarnya sedang dilupakan oleh Allah, sehingga orang ini lupa pada dirinya sendiri sebagai manusia. Begitu. Coba ya teman-teman, kita itu kalau lagi sehat walafiat itu kan rasanya penentu dunia. Ini touring ini nggak lancar kalau nggak ada saya, kata Holis. Itu lagi sehat. Coba sakit gigi aja, itu bubar semua itu urusan. Nah, sakit gigi itu bisa jadi isyarat bahwa kita ini sebenarnya cuma manusia. Sekali lagi, cuma manusia yang dhaif, lemah, rapuh. Tapi mengapa ada orang yang ketika mengatakan sesuatu itu begitu menggebu-gebu, seolah-olah Gusti Allah itu ada di tangannya, seolah-olah yang tidak seperti dia itu benar-benar sesat. Coba waktu lagi menggebu-gebu itu tiba-tiba sakit gigi ya, wah selesai. Itulah contoh kita itu lalu lupa bahwa diri kita itu cuma manusia yang bisa kapanpun ditenggelamkan, dijatuhkan, dijungkalkan, sama sekali nggak punya daya kuasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ayat tersebut mengatakan setelah ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang memproduksi keburukan, mafsadah, gitu ya. Dan ini nyambung betul dengan misal, jadi secara ilmu munasabah ya, nyambung betul dengan misal surat Yunus ayat 100. Begini bunyinya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah, dan tidak ada satu orang pun yang bisa beriman kecuali atas izin Allah. Tapi jangan berhenti di sini, ada lanjutannya, wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah akan menjadikan seseorang itu dekat atau bergumul dengan keburukan dan kerusakan atau madarat akibat mereka tidak menggunakan akalnya. Nah, coba perhatikan ayat tadi sama yang barusan tuh. Kalau tadi dikatakan ulaika humul fasikun, mereka orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat keburukan. Menurut ayat 100 Yunus ini, akibat mereka tidak menggunakan akalnya. Maka teman-teman bisa kita jadikan refleksi gitu. Kalau kita kok memproduksi keburukan, dapat dikatakan diantaranya itu karena kita tidak menggunakan akal dengan baik. Begitu. Salah satu jalan yang mungkin bisa kita lakukan, ikhtiarkan, atau minimal saya pribadi, ialah betul kata Kak Gus tadi, memperbanyak membaca sirah nabawiyah misalnya. Itu bisa jadi wasilah bagi kita untuk mengetahui, mengingat, merasakan betapa luhungnya, agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut-sebut di Al-Quran itu sebagai penjaga bagi diri kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya, saya kutip ada riwayat kecil terakhir. Saya kutip dari Sirah Nabawiyahnya An-Nadwi. Di situ itu diceritakan begini. Zaman Islam itu belum kuat di Madinah, Rasul itu kadangkala mengutus para sahabat untuk dakwah kemana-mana. Jadi Rasulullah tidak ikut, mengutus orang untuk mengajarkan Islam. Ada satu wilayah di Arab Saudi sana namanya Najd.
Mereka itu meminta kepada Rasul untuk mengirimkan utusan mengajarkan Islam. Maka Rasulullah lalu mengirimkan 7 orang ke sana. Ini saat Islam lemah ya. Dikirimlah 7 sahabat ke sana. Ternyata begitu sampai di sana, ini 7 orang ini dibunuh semua. Hanya satu yang selamat, yang berhasil selamat. Berarti 6 yang dibunuh. Gitu ya. Jadi dipancing saja ternyata untuk dibunuh. Beberapa tahun kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi waktu Hudaybiyah itu Rasulullah datang ke Mekah itu membawa 1.500 pasukan. Memang tidak seberapa dibanding ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah itu, beliau disebut datang dengan 10.000 pasukan. Setelah perjanjian Hudaybiyah ini, umat Islam itu semakin besar dan semakin kuat ya. Rasulullah lalu mengirim utusan lagi ke Najd tadi itu, yang dulu pernah membantai para sahabat itu. Dikirim ke Najd sana, dan tentu saja masyarakat Najd waktu itu tidak berani lagi sama umat Islam. Lalu sesuai dengan tradisi di waktu itu, pemimpin kabilah Najd itu dari Bani Hanifah namanya, itu lalu dibawa ke Madinah, 1 orang namanya Samamah bin Azal. Selama 3 hari Samamah ini tanda petik ditawan oleh umat Islam di Madinah. Samamah ini diperlakukan baik, tidak kok lalu dikebuki, dia enggak. Ia diberi makan biasa. Yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Samamah ini setiap hari hanya menyuruh, ayolah beriman, ucapkan syahadat. Setiap kali Rasulullah berkata seperti itu kepada Samamah, Samamah ini selalu menjawab, berapa yang kau butuhkan akan kuberikan. Begitu. Jadi Rasulullah itu diiming-imingi sama harta oleh Samamah waktu itu. Setelah 3 hari Samamah itu ditawan, dan 3 kali diminta untuk masuk Islam, dan 3 kali pula jawaban Samamah seperti itu, Rasulullah lalu menyuruh kepada para sahabat untuk melepaskan Samamah. Lepaskan saja, suruh pulang. Tidak diapa-apai. Nah, ketika Samamah ini dilepaskan dan disuruh pulang, justru tepat di titik inilah hati Samamah itu tersentuh akan keagungan akhlak Rasulullah. Lalu Samamah pun masuk Islam waktu itu. Setelah masuk Islam, Samamah ini izin kepada Rasulullah untuk umroh ke Mekah. Rasulullah mengizinkan. Maka berangkatlah Samamah ke Mekah itu, karena Samamah ini posisinya kepala suku ya di Najd itu. Maka dia pasti punya kekuatan. Ketika dia sampai di Mekah, Samamah ini bercerita kepada orang-orang Quraisy itu bahwa saya sudah masuk Islam, saya bersama Rasulullah gitu. Umuk lah ya sama orang-orang musyrik Quraisy yang memusuhi Rasulullah waktu itu gitu loh. Nah, yang menarik, Samamah juga mengatakan kepada masyarakat Quraisy Mekah itu, mulai sekarang seluruh pasokan pangan dari wilayahnya Samamah ini akan dihentikan. Nah, celakanya kaumnya Samamah ini adalah pemasok bahan pangan terbesar ke Mekah. Mulai sekarang pasokan pangan ke Mekah akan dihentikan kecuali aku diperintah oleh Rasulullah SAW. Maka terjadilah pagebluk pangan di Mekah itu, kekurangan makanan akibat diblokade, diboikot sama Samamah dan kubunya. Mau tidak mau orang Quraisy Mekah itu lalu berkirim surat, Abu Sufyan itu kepada Rasulullah, mohon supaya berkenan Rasulullah itu mengirim surat kepada Samamah agar blokade tadi dibuka dan mengirimkan makanan lagi ke Mekah. Apa coba yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu nulis surat, dikirim ke Samamah di Najd itu,
menyuruh Samamah untuk mengirimkan bahan pangan kembali kepada kaum musyrik Mekah waktu itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Keren sekali ya akhlaknya Rasul. Baik kita bisa bayangin seberapa jahatnya kaum musyrik Quraisy selama ini kepada Rasulullah. Begitu mereka butuh kepada Rasulullah, itu langsung dibuatin surat tanpa syarat. Coba bayangin kita. Coba bayangin kita. Baru punya duit sedikit aja udah blokir sana sini. Kalau lagi nggak punya duit, sobat ya. Sobat ya. Kalau masih rokoknya Halim, konco. Begitu rokoknya mulai Marlboro, lali karo kancane. Rasulullah nggak begitu. Oke teman-teman, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sedikit demi sedikit semakin tahun semakin bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian nggih, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.